Halo guys, apa kabar? Kali ini kita akan membahas film berjudul Kentaur. Film ini berkisah tentang seorang pembalap superbike yang terpaksa menjadi kurir narkoba untuk melunasi hutang ibu dari anaknya. Keputusannya itu tidak hanya mengancam peluangnya untuk menjadi pembalap profesional, tetapi juga mengancam nyawanya. Seperti apa ceritanya guys? Kencangkan sabuk pengaman Anda dan kita ikuti alur ceritanya. Di awal film kita dihadapkan dengan kejuaraan dunia superbike yang sedang berlangsung di Barcelona, Spanyol. Tampak seorang pria bernama Rafa sedang berjalan menuju area sirkuit untuk mulai bersiap-siap. Beberapa saat kemudian, semua pembalap sudah menempati garis start untuk mulai beraksi. Terlihat Rafa sedang berjuang untuk menjadi yang tercepat di antara pembalap-pembalap lainnya. Setelah melewati beberapa lap dan menyisakan 2 lap terakhir, akhirnya Rafa pun harus keluar dari lintasan akibat trouble engine yang dialami oleh motornya. Setelah pertandingan selesai, Rafa didatangi oleh seorang wanita bernama Regina. Regina adalah seorang pencari bakat pembalap-pembalap muda untuk diajak bergabung dengan tim Honda. Regina mengundang Rafa untuk ikut serta dalam seleksi untuk tim Honda. Kemudian kita diperlihatkan suasana pelabuhan di mana Rafa terlihat sedang bekerja sebagai driver forklift. Setelah jam pergantian shift, Rafa terlihat buru-buru untuk pergi menjemput Matteo, putranya dan mantan istrinya. Namun sesampainya di sana, terlihat Natalie marah-marah kepada Rafa karena datang terlambat menjemput Matteo. Rafa dan Natalie sudah berpisah sejak lama, namun mereka berdua tetap bergantian mengasuh Matteo. Keesokan harinya, Rafa mengantarkan Matteo kembali kepada Natalie, di mana Natalie terlihat sedang menjadi instruktur tari. Setelah kelas tari itu selesai, Natalie pun pergi bersama Matteo. Scene berpindah ke pedok sirkuit, di mana Regina sedang memperkenalkan Alan Morales, kepala teknisi, kepada para peserta seleksi. Di sana, Regina juga mengatakan mereka akan memilih satu yang terbaik di antara semua peserta, dan sesi seleksi ini dibagi menjadi 5 sesi. Esok harinya, kita diperlihatkan Rafa yang sedang pergi ke rumah Natalie untuk menjemputnya menghadiri wawancara. Di depan apartemen, Rafa bertemu dengan sahabatnya bernama Cortez. Setelah berbicara sebentar, Rafa pun masuk ke gedung apartemen. Namun di jalan masuk, Rafa berpapasan dengan orang yang tak dikenal datang dari arah rumah Natalie. Setelah masuk ke rumah Natalie, Rafa kaget melihat Natalie yang sedang menangis. Ternyata 2 orang yang tak dikenal tadi baru saja menemui Natalie. Natalie ternyata selama ini bekerja sebagai kurir narkoba untuk membayar sewa rumahnya. Namun sialnya, narkoba yang dibawa oleh Natalie dicuri seseorang sehingga Natalie harus mengganti kepada bandar narkoba itu. Mendengar hal itu, Rafa pun mengajak Natalie untuk tinggal sementara di rumahnya agar bisa terhindar dari geng narkoba yang mengejarnya. Akhirnya Natalie dan Matteo pun tinggal bersama di rumah Rafa untuk beberapa lama, sambil Rafa mencoba mencari jalan keluar untuk Natalie. Beberapa hari setelah itu, Rafa menemui Cortez. Rafa meminta Cortez mempertemukan dirinya dengan bos bandar itu. Setelah mendapatkan info dari Cortez, Rafa pun memberanikan diri untuk menemui Carlos, pemilik narkoba yang dititipkan ke Natalie. Di sana, Rafa menjelaskan kepada Carlos, namun Carlos sepertinya tidak mau tahu masalah mereka. Carlos pun menuntut uangnya untuk kembali. Kita pindah ke tempat Rafa. Saat Rafa dan Natalie sedang berbicara, tiba-tiba Rafa dihubungi oleh anak buah Carlos. Rafa diminta untuk datang menemui Carlos jika ingin membantu Natalie.
Dan akhirnya Rafa pun pergi menemui Carlos. Setelah sampai di tempat itu, Rafa pun dipaksa masuk ke dalam mobil van dan kemudian dibawa ke suatu tempat di pelabuhan yang ada di kota Marseille. Sesampai di sana, Rafa diminta untuk membawa sebuah tas dengan menggunakan motor yang sudah disiapkan sebelumnya. Rafa diberi waktu 2 jam untuk bisa sampai ke tujuan. Sementara keperluan Rafa dalam perjalanan sudah diatur oleh anak buah Carlos. Akhirnya Rafa pun berangkat. Namun di perjalanan, Rafa dikejar oleh polisi. Dengan mengandalkan keahliannya sebagai pembalap superbike, akhirnya Rafa pun dapat lolos dari kejaran polisi itu dan berhasil mengantarkan tas itu ke tujuan. Saat sampai di sana, ternyata isi tas itu hanya berisi gandum. Poinnya, Rafa sedang dalam tahap dicoba oleh Carlos. Sebelum Rafa pergi dari tempat itu, anak buah Carlos memberikan HP untuk Rafa untuk dipakai komunikasi ketika Carlos membutuhkan Rafa. Kemudian kita diperlihatkan Rafa yang menjalani hari-harinya seperti biasa. Setiap pagi berangkat kerja sebagai operator forklift, kemudian setelah itu Rafa mengikuti seleksi untuk mengejar karirnya sebagai pembalap profesional. Namun pada saat Rafa sedang siap-siap untuk seleksi, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Tetapi telepon dari Carlos itu diabaikan oleh Rafa dan Rafa pun tetap mengikuti seleksi, di mana pada saat itu Rafa berhasil mencatatkan waktu tercepat di antara peserta lainnya. Saat Rafa hendak keluar dari tempat itu, tiba-tiba anak buah Carlos datang menjemput Rafa karena Carlos sedang membutuhkan jasa Rafa untuk mengantar narkoba. Kemudian, Rafa dibawa ke pelabuhan Marseille dengan menggunakan van. Setelah sampai di sana, Rafa langsung bersiap-siap membawa paket berisi narkoba itu. Sebelum pergi, anak buah Carlos memberikan sedikit narkoba untuk bekal Rafa di jalan jika kelelahan. Akhirnya, Rafa pun berangkat. Saat sedang melewati pintu tol, tiba-tiba Rafa dikejar oleh 2 motor polisi. Setelah terjadi kejar-kejaran, akhirnya Rafa pun dapat kembali lolos dari kejaran polisi itu dan berhasil sampai ke tempat Carlos tempat waktu. Setiba di tempat Carlos, Rafa mengatakan kepada Carlos jika ingin mereka tidak ditangkap. Rafa meminta kepada Carlos untuk menyiapkan 2 unit motor Kawasaki 1000 cc. Setelah pengantaran pertama itu berhasil, Rafa pun kembali ke rumahnya. Di sana Rafa mengatakan hal yang sebenarnya kepada Natalie. Mendengarkan hal itu, Natalie pun marah kepada Rafa, namun dapat ditenangkan oleh Rafa. Keesokan harinya, akibat bekerja sampai larut malam, Rafa yang terlihat kelelahan saat bekerja, akhirnya mulai memakai narkoba untuk mengatasi rasa lelahnya, agar tetap segar menjalani aktivitasnya. Besok malam di Marseille, Rafa diberikan motor oleh Carlos sesuai pesanannya untuk mengantarkan paket narkoba kepada Boro. Mulai saat itu, Rafa pun mulai rutin mengantarkan paket narkoba dari Carlos kepada klien-kliennya, tanpa dia sadari bahwa Rafa sudah kecanduan narkoba untuk membuat dirinya lebih kuat dalam bekerja. Lama-kelamaan akhirnya Rafa pun mengalami efek samping narkoba itu terhadap dirinya. Rafa mulai berhalusinasi dan kurang fokus dalam bekerja. Hingga pada saat memasuki tahap keempat seleksi, Rafa pun terlibat pertengkaran dengan seorang peserta seleksi. Regina yang melihat ada yang tidak beres dengan Rafa akhirnya mencoba bicara dengan Rafa. Regina kembali mengingatkan Rafa untuk fokus dalam seleksi karena sudah mendekati tahap akhir. Malam harinya, saat Rafa kembali ke rumahnya, Rafa kaget mendengar bahwa Natalie hendak pergi dari rumahnya. Sementara Rafa menginginkan Natalie kembali kepadanya seperti dulu. Rafa berusaha meyakinkan Natalie agar mau hidup kembali bersamanya. Rafa juga mengatakan bahwa dirinya sudah berubah. Dan akhirnya Natalie pun tidak jadi pergi meninggalkan Rafa. Esok harinya, Rafa kembali menemui Carlos. Karena kondisi saat itu sedang terjadi demo di jalan, sehingga pengantaran terhambat.
Namun, Carlos memaksa Rafa untuk tetap mengantarkan paket kepada pelanggannya di tengah-tengah polisi yang sedang ramai di jalan raya. Setelah melihat situasi itu, Rafa meminta agar disiapkan motor cross untuk pengantarannya. Scene berpindah ke tempat kerja Rafa, di mana Rafa mendapatkan perintah dari bosnya untuk bekerja lembur malam itu. Namun karena malam itu ada pengantaran paket, Rafa pun menolak lembur kepada bosnya, dan akhirnya Rafa harus memilih lembur atau dipecat. Demi menyelamatkan keluarganya, akhirnya Rafa pun berhenti dari tempat kerja itu. Malam harinya, saat situasi jalan sedang kacau akibat bentrokan polisi dengan pendemo, Rafa bertemu Cortez di jalan. Cortez memperingatkan Rafa agar berhati-hati dengan Carlos. Setelah itu, anak buah Carlos terlihat menyiapkan motor yang sudah dipesan Rafa untuk pengantaran paket kepada Fadel. Sebelum berangkat, Rafa pun diperingatkan agar jangan sampai gagal karena barang yang diantar nilainya sangat besar. Saat dalam perjalanan, Rafa terjatuh dari motornya akibat terkena tembakan dari geng mafia lain yang sengaja menghalangi Rafa, membuat Rafa harus berlari untuk bisa lolos dari kejaran mafia itu. Saat bersembunyi dari kejaran mafia itu, Rafa menghubungi Carlos untuk segera menjemputnya. Tidak lama setelah itu, jemputan pun datang. Dan akhirnya Rafa pun dapat diselamatkan dari kejaran mafia itu. Scene berpindah ke Carlos, di mana Carlos terlihat sedang marah kepada Boro karena menganggap Fadel sepupu Boro telah mengkhianatinya. Namun Boro mengatakan bahwa ini adalah ulah Diego. Setelah kejadian itu, Rafa pun langsung pulang ke rumahnya, dan di sana Rafa sudah disambut oleh goyang ngebor Natalie. Esok harinya, Rafa pun mengikuti seleksi tahap akhir. Dan sebelum memulai balapan itu, Rafa terlihat kembali menggunakan obat haram itu, dan balapan pun dimulai. Akibat tidak fokus, akhirnya Rafa pun tidak dapat menyelesaikan lomba, dan harus keluar dari lintasan. Kejadian ini disaksikan langsung oleh Regina yang sebenarnya sangat mengharapkan Rafa dalam timnya. Setelah di ruangan ganti, Regina datang menceramahi Rafa. Regina mencoba memberikan nasihat kepada Rafa agar bisa mencapai cita-citanya menjadi pembalap yang profesional. Malam harinya, Rafa kembali mengantarkan paket kepada klien Carlos bernama Godoy. Setelah Godoy mencoba barang itu, akhirnya Godoy pun kembali memesan barang dengan jumlah 2 kali lipat. Saat Rafa hendak meninggalkan tempat itu, dia ditahan oleh Boro, anak buah Carlos. Mereka ingin Rafa kembali mengantarkan paket itu. Namun, Rafa menolak karena sesuai perjanjian, hari itu adalah hari terakhir dia bekerja untuk Carlos. Namun ternyata Rafa dipaksa dan diancam oleh Carlos. Dan akhirnya Rafa pun dihajar oleh Boro. Merasa sakit hati dengan perkataan Boro itu, akhirnya Rafa pun membunuh Boro di tempat itu. Setelah itu, Rafa meminta bantuan sahabatnya Cortez untuk menyingkirkan mayat Boro. Di sana, Rafa mengatakan jika Cortez ingin merebut bisnis Carlos, dia bisa membantunya untuk merebut bisnis itu dari Carlos. Cortez yang memang sudah menjadi saingan geng Carlos sejak dulu, akhirnya mau mengikuti saran dari Rafa. Setelah itu, kita diperlihatkan Carlos yang sedang mendatangi rumah Dava. Carlos hanya meminta uang hasil penjualan dari Godoy. Tetapi Rafa berbohong dengan mengatakan bahwa dia tidak mengetahui tentang uang itu. Karena pada saat itu Boro lah yang menerima uang itu dan Rafa hanya sekedar mengantarkan paket. Namun setelah menerima uang itu, Boro terlihat telah menghubungi Fadel untuk minta dijemput.
Mendengar hal itu, Carlos pun percaya kepada Rafa dan membawa Rafa menuju gudang untuk mencari Boro dan Fadel. Namun dalam perjalanan, Carlos yang mengetahui dirinya diikuti oleh Cortez dan anak buahnya, Carlos pun langsung tancap gas dan kabur dari kejaran Cortez. Setelah mereka sampai di gudang, Carlos menyuruh anak buahnya dan Rafa untuk memasukkan semua barang ke dalam mobilnya. Saat melihat ada kesempatan, Rafa pun langsung memberikan sinyal kepada Cortez untuk mengetahui posisi mereka saat itu. Beberapa saat kemudian, Carlos dihubungi oleh anak buahnya mengatakan bahwa Fadel sudah seminggu di dalam penjara dan Boro tidak ada kabar. Hal itu pun juga diketahui oleh Cortez dari anak buahnya. Mengetahui hal itu, Rafa pun langsung kabur dari Carlos dan dikejar oleh Carlos dan anak buahnya. Setelah kejar-kejaran beberapa lama, akhirnya Rafa dapat ditangkap oleh Carlos karena terjatuh dari motor. Kemudian Rafa dimasukkan ke dalam bagasi mobil Carlos. Di bagasi, Rafa kembali menghubungi Cortez. Beberapa saat setelah itu, mobil Carlos ditabrak sebuah truk, dan kemudian Cortez datang dan langsung membunuh Carlos, lalu menyelamatkan Rafa dalam bagasi. Beberapa hari kemudian, setelah kejadian itu, saat Rafa dan Natalie sedang merayakan ulang tahun Matteo, Rafa dihubungi oleh Regina. Regina memberitahukan kepada Rafa bahwa dirinya mengajukan kepada manajemen agar memberikan kesempatan kepada Rafa untuk bergabung dalam tim mereka. Namun saat pembicaraan Regina dan Rafa sedang berlangsung, tiba-tiba polisi datang mendatangi Rafa. Di kantor polisi, Rafa diperlihatkan bukti-bukti yang melibatkan dirinya dengan bandar narkoba Carlos. Di sana, Rafa diminta membantu polisi untuk menangkap seorang kurir narkoba dengan menggunakan motor, atau Rafa harus menjalani hukuman di penjara. Mengingat dirinya pasti akan sangat dibutuhkan oleh keluarganya, Rafa pun bersedia menerima tawaran polisi itu. Sebelumnya, polisi juga sudah menyiapkan motor Kawasaki 1000 cc dan ban racing untuk kendaraan operasional Rafa. Di akhir cerita, kita diperlihatkan Rafa yang sedang memburu seorang kurir narkoba menggunakan motor. Dengan keahlian Rafa, akhirnya kurir narkoba itu pun dapat ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan film pun berakhir.